Halo Sobat Kung Mania Senusantara, pada video ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengetes burung perkutut yang memiliki yoni atau hodam. Simak video ini hingga selesai untuk menambah pengetahuan seputar burung perkutut Nusantara. Banyak sekali masyarakat pecinta burung perkutut yang mengaitkan burung perkutut dengan hal-hal gaib, karena hewan yang satu ini memang dikenal dengan keistimewaannya. Selain memiliki anggungan yang merdu, juga dipercaya memiliki yoni atau hodam yang dapat membuat pemiliknya dikelilingi energi yang positif dari segi keberuntungan, keselamatan dan rejeki. Namun tidak semua burung perkutut memiliki yoni atau tuah dan juga berhodam. Bagi orang awam atau orang yang tidak memiliki spiritual atau supranatural, maka untuk membedakan apakah burung perkutut tersebut memiliki hodam atau tidak memang cukup sulit. Karena tidak memiliki kekuatan batin untuk berkomunikasi dengan hodam pendamping burung perkutut tersebut atau tidak bisa merasakan energi halus di dalam burung tersebut. Namun tenang saja, ada beberapa cara untuk mengetahui apakah burung tersebut memiliki yoni atau hodam dengan tips berikut ini. Sebuah teori untuk mengetes apakah perkutut yang sobat miliki mempunyai energi yoni atau hodam. Silahkan simak video selengkapnya. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe serta aktifkan tombol notifikasinya agar terus terhubung dengan channel ini, yang selalu membahas seputar burung perkutut di Nusantara. Berikut cara mengetes apakah burung perkutut yang sobat miliki mempunyai yoni ataupun hodam pendamping. Yang pertama, burung perkutut yang memiliki yoni atau hodam biasanya memancarkan energi dan frekuensi yang dapat dirasakan manusia apabila dibacakan dengan mantra tertentu, sehingga dapat merasakan energi hodam yang bersemayam pada burung perkutut tersebut dengan sangat mudah. Kuncinya hanya pada mantra dan doanya. Berikut bacaan mantra dan doa agar dapat merasakan energi hodam dalam burung perkutut. Untuk langkah pertama, sobat pegang burung perkutut yang ingin sobat rasakan energinya dengan tangan kanan. Kemudian bacakan mantra doa berikut sebanyak 7 kali dalam hati sambil menahan nafas. Bacaan mantra doanya sebagai berikut: Bismillahi ngerogoh roso, ngerogoh sukmo, ngerogoh kamulian, ye ingkang jogo kukilo saking kersane Allah, la haula wala quwata illa billah. Setelah Anda bacakan doa ini 7 kali, kemudian Anda genggam burung perkutut tersebut dengan penuh rasa sambil memandang mata burung perkutut tersebut. Apabila sorot mata burung perkutut tersebut semakin terlihat tajam lingkaran pada bola matanya dan seolah-olah ingin memberikan sinyal frekuensi kepada pemiliknya, serta hati Anda merasa tenang dan teduh saat memandang dan memegang burungnya, maka dapat dipastikan bahwa burung perkutut tersebut memiliki energi dan yoni yang positif bagi pemiliknya. Tes yang kedua bisa Anda lakukan lewat mimpi. Burung perkutut yang memiliki hodam bisa dites melalui mimpi dengan cara menayunya. Satu-satunya cara tanpa menggunakan ritual sesajen bisa Anda lakukan dengan mengajaknya bertemu hodam tersebut lewat mimpi. Tata caranya adalah sebelum Anda tidur hendaknya bersuci dahulu dan tidur di tempat ruangan yang gelap, kemudian taruh burung perkutut tersebut di samping Anda tidur. Serta jangan lupa niatkan dalam hati dan ucapkan kepada burung tersebut apabila ingin bertemu dengan hodam pendamping burung tersebut. Cara tes yang ketiga bisa dites dengan beras. Pada zaman dahulu cara ini juga dilakukan oleh para sesepuh Jawa untuk melihat energi yang ada pada burung tersebut, apakah energinya positif ataukah energinya negatif. Langkah pertama, siapkan beras pada gelas dan ukur beras tersebut dalam keadaan rata. Pada permukaan beras tidak kurang atau tidak lebih. Kemudian tuangkan lagi ke dalam kain putih dan bungkus rapat pada kain tersebut. Lalu masukkan ke dalam sangkar burung tersebut selama 1 hari 1 malam. Setelah keesokan harinya tuang kembali beras tersebut ke dalam gelas takar yang tadi untuk mengukur beras tersebut. Apabila ternyata setelah dituang berasnya menjadi lebih dari takaran sebelumnya, artinya burung perkutut tersebut memiliki energi yang cukup positif dan untuk bagus dipelihara. Tapi apabila kebalikannya, setelah dituang isi beras menjadi berkurang, maka dapat dipastikan energi si burung kurang baik dan hendaknya jangan dipelihara. Cara tes yang keempat adalah dengan cara membuka pintu sangkar perkutut pada siang hari. Cara ini untuk mengetes apakah burung tersebut akan terbang meninggalkan kandang dan pergi kembali ke alam liar.
Karena biasanya perkutut berhodam walaupun pintu sangkarnya dibiarkan terbuka, karena si pemiliknya lupa menutup pintu kandangnya sehabis memberikan pakan, burung tersebut tidak akan pergi. Bahkan ada beberapa cerita dalam sejarah meskipun burung perkutut tersebut lepas dari kandangnya maka burung tersebut akan kembali kepada pemiliknya, seperti kisah legenda burung perkutut Prabu Brawijaya Raja Majapahit. Yang dikisahkan dalam sejarah, burung perkutut miliknya lepas karena Pangeran Joko Mangu lupa menutup kandang burung perkutut tersebut pada saat selesai memberikan pakan. Akan tetapi burung tersebut akhirnya datang kembali kepada Raja Brawijaya pada saat sang Raja Brawijaya melakukan perjalanannya menuju ke Kerajaan Yogyakarta. Demikian penjelasan singkat cara mengetes yoni dan hodam dalam burung perkutut pada video ini, semoga dapat menambah pengetahuan para sobat Kung Mania Senusantara. Sampai jumpa pada video selanjutnya masih membahas mitos dan misteri perkutut di alam Nusantara. Salam Rahayu, salam sejahtera dan salam Kung Mania.